Oke, di sore hari yang cerah ini kembali lagi kita dengan gosip-gosip terhangat dan terbaru Entub. Seperti biasa, kita akan membahas Ninja Leader dan Sukirman dan tentunya sang empunya Mayoni. Kali ini edisinya adalah 22 Juli. Tema yang akan diangkat ke permukaan adalah kebosanan Entuber. Wahai malam, dia adalah seseorang wanita yang membuatku jatuh hati begitu dalam. Begitu sederhana, begitu membuatku belajar menghargai waktu tentang apa aja. Sampai seringkali aku memikirkannya. Duhai malam, dia wanita yang cantik, menawan dengan hal yang dia punya. Bersyukur atas hal yang dimiliki, dan ku bersyukur atas baiknya semesta. Bisa membuatku mengenal dia dengan cukup baik melebihi mereka yang lain. Sekarang semesta menjaga hatinya dengan baik, dia bahagia. Apakah Bapak Sukirman itu orangnya waras atau gimana gitu? Soalnya beliau kayak nggak malu gitu. Mohon maaf jika pertanyaan saya menyinggung atau bagaimana. Karena saya sedikit bingung dengan beliau itu apakah waras atau kurang atau edan. Atau mungkinkah Bapak Sukirman itu kena gangguan goib atau kejiwaan gitu ya? Silahkan lakukan penelitian untuk mendapatkan hasilnya. Pertanyaan ini kenapa baru dimunculkan sekarang? Seharusnya dimunculkan semasa narasumber SPI masih ada. Di SPI Mayoni apa yang harus dipermalukan? Coba. Buang-buang tenaga dan menguras semangatku aja. Kalau saya merespon setiap pertanyaan yang masuk, biar batin tenang, jangan mudah baper ya. Saya menampakkan sifat seperti ini supaya bisa berbaur di SPI. Inilah jawaban dari pertanyaannya. Jangan mempersulit hidup. Jikalau sesuatu itu nggak mengandung kesulitan sama sekali, bro. Ada sedikit informasi dari TV One. Penipu mengembalikan uang korban. Setelah tahu kalau yang ditipu itu anak yatim, ternyata penipu itu punya hati juga ya. No. Itu masih setengah-setengah mengembalikannya. Harusnya balikin ke semua korban tanpa pandang bulu. Si Oyeng itu sebutan kucing di goanya si Sukir Bokerman. Masih bingung, Oyeng itu bukannya Pak Kirman toh? Atau yang disebut bocil tadi? Istilah Oyeng itu si Sukir yang pertama kali mengatakannya di sini. Oyeng itu sebutan buat kucing dari Sukirman karena saking gemes dan imutnya kucing tersebut. Sempat diklaim itu istilah di daerahnya, tapi setelahnya direvisi lagi, hanya istilah di dalam goanya. Goa siapa? Ya, tentu goa Sukirman. Goa hantu. Ih. Mereka semua sudah damai di sana. Jangan diganggu. Makanya di-mute biar tidak mengkontaminasi member yang lain. Oyen atau Oyeng itu sebutan buat kucing oreng. Tapi bagi si Sukirman, semua kucing yang disebut Oyeng. Kita tunggu infonya sampai akhir Desember. Kalau nggak ada info tepat di akhir Desember, maka ucapkan perpisahan pada Picup. Kemungkinan akan dirilis pada episode Desember. Desember kapan? Desember 2050 ya. SPI lagi melakukan pergerakan menggugat manajemen Entub. Sementara Ninja Leader melakukan pergerakan diskusi ke manajemen. Kita tunggu barengan aja hasilnya seperti apa dari dua pergerakan ini. Namun, pendukungnya Ninja Leader hanya mau menunggu sampai akhir Desember 2022. Kalaupun di akhir Desember nggak ada info sama sekali, maka kami pendukung dari Ninja Leader mengucapkan perpisahan kepada Entub. Tapi apalah daya. Sebelum bulan Desember, manajemen Picup sudah meringkuk di bui. Gimana dong? Nggak apa-apa, saya sukanya orang yang nggak kaku, sabar, penyayang, bisa mengayomi dan memimpin. Oh itu toh. Tapi yang jelas kaku itu sangat dibutuhkan kadang-kadang. Kaku di sini kaku dalam kondisi lain, tapi bukan sifat ya. Kalau sifat itu tegas, ramah, bijaksana dan nggak kaku. Ah, bukan larinya ke situ malah. Kalau jarum jahit itu lemes, gimana jahitnya? Ya, biar dilemesin lah nanti. Biar nggak kaku terus. Repot juga emang kalau kaku mulu. Ya. Jarum harus selalu ereksi. Kalau nggak, malah mentul-mentul kalau buat nusuk. Nah itulah, semua menyesuaikan situasi kondisi dan jangan ditambahi toleransi ya.
Duit itu memang sedap. Kalau cuma dikit ngomong buat sedekah, kalau banyak ya buat beli rumah. Picup masih bisa diharapkan gak boys? Ya, begitulah kaum koruptor. Mereka semua udah gak punya otak-otak. Banyak ilmu, lemah iman, sehingga ilmunya buat membodohi rakyat. Terlalu memang. Pasti kelak akan dapat balasan yang setimpal kok. Berarti koruptor gak selalu identik dengan lembaga pemerintah. Tapi lembaga penggalangan dana juga doyan duit. Ya iyalah, siapa sih yang gak doyan sama duit? Gua aja doyan. Mau heran, tapi ini dunia indah. Tempatnya cobaan, tempatnya capek, tempatnya iming-iming. Agar kita terjerumus mengikuti langkah Saiton. Udah capek-capek nyumbang, dipakai buat beli rumah. Weleh. Ger. Tapi ya, mungkin juga tak semuanya begitu atau hanya mayoritas aja. Minta sumbangan buat bangun masjid, malah beli Alphard. Kalau ini memang titisannya Dajjal. Mungkin karena lingkungan juga sih. Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-kelamaan lihat duit berjibun, iman tergoda juga. Imannya goyah. Memang kadang godaan itu menggiurkan semua orang. Berubah itu mudah, bray. Yang sulit itu istiqomahnya. Mungkin orang ini keblinger, nggak tahu kalau Tuhan Maha melihat. Nggak tahu kalau Tuhan Maha mengampun. Tapi lupa kalau siksanya sangatlah pedih. Yang penting nih ya, niat kita sedekah. Tuhan bakal membalas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau masalah uang itu disalahgunakan, biarkan itu menjadi urusan dia dengan Tuhannya. Jadi intinya tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Semua pasti ada balasannya dan hikmahnya tentunya. Oleh karena daripada itu semua, mari kita libas habis semua penipu encub. Lanjutkan bray, gaspul. Lo suka nggak sama Ratu Ponzi tipu-tipu om? Namanya Yunita Picup tipu-tipu sama Fernando Picup tipu-tipu. Sepertinya akan terjadi hukum rimba kah? Semoga tidak, entahlah juga. Galau ya bray, apa sih yang digalaukan sama Ratu Ponzi tipu-tipu? Hukum tabur tuai pasti diterima. Tuhan nggak tidur kok. Sumpah serapah dan jeritan member-member yang ditipu dan dizolimi pasti Tuhan dengar. Semoga kru-kru picup tipu-tipu rampok uang membernya diberikan pelajaran dan hidayah sadis sama Tuhan yang Maha Esa. Kasus picup ini harus diselesaikan segera secara baik-baik. Karena bila tidak akan mengerikan endingnya. Ninja leader sedang lapor dengan junjungannya. Hasil intip dan gemetar karena aksi serius Mayoni akan segera dimulai. Di Picup sudah ketipu, di P+ migrasi data, keluarin duit lagi. Member-member pastrek dan kenyang uang haram. Emang pintar dan licik mereka-mereka rampok tifu-tifu. Luar binasa edukasi dan tipu-tipunya ya. Nggak ada yang berani nongol kru-kru Picup tipu-tipu. Gedung Picup yang diumbar-umbar Wirbert penyamun. Tapi gedung fisiknya sampai sekarang nggak ada. Cuman omdo dan tipu-tipu doang. Andaikan gedung Picup ada, udah disegel baris krim tentunya. Nggak bakalan berani orang tukang tipu kok. Palingan juga udah kabur ngumpet. Cuman gue yakin sih entar keciduk juga semuanya. Ketika kami mengikuti petua beliau, di saat itulah hidup kami jadi kacau. Mulai saat itu kami tertawa ketika melihat dia. Kami nggak tahu, yang kami tahu kalimat itu muncul dari mulutnya. Mulut siapa? Ya pasti mulut boker Oyeng Sukirman. Siapa lagi kalau bukan dia? Sekian saja problematika Picup edisi kali ini. Semoga menghangatkan suasana Anda.